Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Babaya Game di game Breath of Fire 4 teman-teman. Ini partnya sekarang kita part master, penjelasan master. Penjelasan masternya gimana sih bang? Ada gini. Gua jelasin secara singkat aja. Cara dapetin master dan skill apa aja kita dapat kalau kita bawa di bawah naungan para master ini teman-teman ya. Oke, info. Nah, yang pertama ada si Airwolf. Airwolf ini kita dapatkannya di Kurok teman-teman, di Kurok, dan dia memberi kita kekuatan Haste ini teman-teman ya. Dan statusnya tiap kita naik level, HP-nya 0 atau standar, AP-nya nambah 1, attack kita kurang 1, defense-nya 0, agility 0, dan wisdom atau magic-nya tambah 1 teman-teman ya. Jadi apa sih keunggulan kita kalau kita di bawah naungan si Airwolf ini? Jadi ini teman-teman. Kalau kita di bawah di bawah Airwolf ini meningkatkan speed kita di combat. Oke, speed kita di combat kayak mana sih bang? Misalnya gini, kalau kita pakai kan Airwolf itu ada 3, misalnya Nina. Yang pertama Nina itu speednya tinggi, yang kedua Ryu, dan yang ketiga misalnya Kree. Itu ketiga dapat combo teman-teman. Itulah mengapa di Airwolf ini dia misinya selesaiin combo ya. Kita dapat 5 combo, 10 combo yang kedua, 15 combo yang ketiga, dan 20 combo yang terakhir. Ini gue udah komplit ya. Dan yang kedua ada sini masternya Flitch. Dan cara dapetin sini gimana sih? Cara dapetin Flitch ini adalah syaratnya mudah. Kalian harus memberikan semua uang yang kalian punya atau zeni yang kalian punya. Jadi tipsnya untuk dapatkan Flitch ini di hideout teman-teman. Hideout ini mana sih bang? Di Sinesta sebelah kanannya. Sampai kalian nangkap si Stall. Ini Stall ya namanya. Oh ya, ini namanya si Stall ya. Yang tempat kalian nangkap si Stall di sebelah Sinesta itu. Nah, di situ kita untuk merekrut dia jadi master kita teman-teman ya. Dan di bawah naungan dia kita akan dapatkan skillnya Flitch. Flitch itu gimana sih? Lebih mudah kita untuk mencuri item baru teman-teman. Itu syaratnya kita dikasih syarat untuk merekrutnya atau di bawah naungan dia adalah kita kasih semua zeni kita. Jadi sebelum kalian merekrut dia, ada baiknya kalian membeli item-item teman-teman ya, item-item agar zeni kalian itu nggak diambil semua. Jadi nanti kalau udah rekrut dia kalian bisa jual lagi itemnya biar nggak rugi-rugi banget lah ya. Jadi yang pertama itu kita harus punya 80 item yang berbeda di tas kita. Bukan 80 hub gitu ya. Misalnya hub itu ada 80 hub itu dihitung satu, nanti antidote tuh misalnya kalian punya 20 tapi tetap dihitung 1/2. Dan misalnya armor kalian ada sekian juga, itu dihitung semuanya teman-teman ya. Jadi 80 item yang berbeda di inventory itu kalian akan dapat mempelajari skill ya teman-teman ya. Dan yang keduanya yang kita bisa dapat di bawah naungan Stall ini adalah Coward Way. Syaratnya adalah mempunyai 120 item yang berbeda di penyimpanan kalian. Itu aja, cuma 2 ya kalau Stall ini. Dan selanjutnya kita move ke Una. Ini cara rekrutnya adalah di Warren. Gua belum komplit rupanya ya. Dan kita di bawah naungan dia akan dapatkan skillnya Will teman-teman. Will itu apa sih bang? Will itu damage-nya tinggi, tapi kesempatan hitnya itu kecil. Maksudnya gini, kalau kalian menghit lawan itu kena besar teman-teman, tapi akurasinya rendah, sering miss, itu intinya. Dan status tiap naik level itu HP-nya tambah 12, AP-nya kurang 2, attack-nya nambah 2, defense-nya 1, agility-nya 0, tetap normal, wisdom-nya kurang 1 teman-teman ya. Yang pertama, kalau kalian misalnya dapat 1500 damage dalam single combo dalam satu serangan, kalian akan dapat mempelajari Pilfer dari dia. Kalau 3000 damage dalam sekali serang, kalian akan mempelajari super combo. Dan yang terakhir, kalau 10.000 damage kalian akan mempelajari Blitz. Gua belum selesai sini ya berarti ya, Blitz ya. Oke, kita lanjut ke master keempat kita adalah si Jomo. Oke, Jomo ini ada di dekat Avem sebelah kanan ya. Nanti ada rumah tersembunyi. Di situ kalian bisa dapatkan. Cara dapetannya gimana sih? Persyaratannya itu kalian mempunyai fairy yang bekerja satu ya nggak apa-apa. Misalnya kan yang kalau kalian kita tengok kemarin di part sebelumnya itu ada gue jelasin tentang fairy. Jadi di situ nanti ada di bawah yang normal kan, ada yang di atas ada
4 box yang di belakang, yang di bawahnya ada box building atau bangunan teman-teman. Di situ minimal ada satu yang bekerja baru kalian bisa merekrut si Jomo ini teman-teman ya. Dan kalau kalian di bawah Jomo ini, skill yang dikasihnya itu adalah Pique itu teman-teman ya. Pique itu counter, kalau kalian counter itu pasti kritikal. Kalau kalian counter lawan itu pasti kritikal teman-teman. Mengcounter lawan itu pasti kritikal kalau di bawah naungan si Jomo ini. Si Jomo ini syarat untuk meningkatin ada 4 kali. Yang pertama 8 fairy, kalian akan dikasih fairy attack. Yang kedua 12 fairy di fairy field kalian akan mendapatkan fairy bread, dan 16 fairy di fairy country di fairy field-nya kalian akan mendapatkan workshop, dan 20 fairy di fairy field kalian akan mendapatkan fairy charge teman-teman. Gua sini udah komplit karena fairy gua udah 20. Easy lah ini ya. Yang agak sulit kayaknya Nina di sini antara 4 nih. Una. Dan yang kelima masternya move, kita dapatkan si Momo. Momo ini di Windia teman-teman, dekat Torangin atau Kincir Angin di situ. Di situ kalian bisa dapatkan, syaratnya nggak ada. Kalian ngomong sama dia dan kalian akan bisa jadikan dia masternya. Dan di bawah naungan si Momo ini, tiap naik level kalian akan nambah 8 HP teman-teman, health point. Yang lainnya tetap normal. Ini apa sih keunggulan bertarung atau di bawah naungan Momo ini? Keunggulannya kalau kalian naik level itu kalian nggak dirugikan apa-apa teman-teman, karena yang lainnya normal, HP kalian tambah 8 itu. Oke. Kalau di bawah naungan Momo ini kalian akan dapatkan skillnya Draws itu gimana sih? Kalau kalian kan ada 6 party nih, 3 depan dan 3 belakang. Yang 3 depan di depan itu normal, yang 3 belakang kesempatan dia untuk tidur itu tinggi teman-teman. Tapi kalau dia tidur itu dia akan merecover atau meregen HP dan AP-nya 10%. Syarat untuk dapatkan skill dari Momo ini gampang. Pertama kalian bermain 25 jam karena akan dapatkan spray. Bermain 30 jam akan dapatkan klik dari si Momo. Bermain 40 jam akan dapatkan Oracle, dan bermain 50 jam akan mendapatkan Eggheads. Itu skill teman-teman ya. Kita geser ke master ke-6 kita. Ada si nenek tua ini yang bernama Aves teman-teman ya. Jadi kita dapatkan di checks ini bisa dibilang elder atau pemimpinnya di cek teman-teman ya. Cara merekrutnya itu gampang, kalian harus berbicara pada 2 naga. Naganya bebas, bisa naga air, naga angin, atau naga pasir, naga lumpur, terserah, yang penting 2 minimal, baru dia mau menjadi master kita teman-teman ya. Kalau kalian di bawah naungan si Aves ini, kalian akan mendapatkan Rex, itu increase skill learning chance. Maksudnya itu gini, kalau kalian belum mempelajari skill baru dari musuh, kalau kalian buah naungan Abyss ini lebih gampang untuk mempelajari skillnya teman-teman ya. Misalnya kayak yang panah itu kan ada multi strike. Nah, kalau kalian di bawah naungan Abyss ini jadi master kalian akan lebih gampang untuk mempelajari skill baru teman-teman. Itu ya. Dan tiap naik level kalian akan HP tetap 0. 0 itu maksudnya sih tidak ada pengurangan atau penambahan sama sekali, normal. AP-nya naik 2 misalnya. Kalau normalnya 8, tapi karena kalian di bawah naungan Abyss itu jadi tambah 2 di 10 gitu. Attack-nya dikurang 2, defense kurang 2, agility-nya tetap 0, dan wisdom-nya bertambah 4 teman-teman. Bagus sekali untuk magician ya, kayak si Nina. Oke. Untuk syarat dapatkan skill dari si Abyss ini, yang pertama 70 encounter atau kalian menghadapi 70 monster yang berbeda yang pertama. Yang kedua, yang 70 monster berbeda itu akan mendapatkan konsentrasi. Yang kedua, 85 monster berbeda akan mendapatkan Sanctuary. 100 monster yang berbeda akan mendapatkan Celerity. Itu yang terakhir. Oke, yang ke-7 master kita adalah Marlock teman-teman. Di Marlock ini adalah tahu sendiri ya tempat di mana teman-teman ya. Tempat di Sinesta. Rumahnya di Sinesta, caranya adalah merekrutnya kalian harus punya minimal tin ball baru dia mau jadi master kalian teman-teman. Keuntungannya adalah di bawah naungan si Marlock ini kalian akan mempelajari grid itu apa sih. Tiap kalian bertarung, Zeni kalian berlebih teman-teman, lebih banyak Zeni yang akan kalian dapatkan. Dan tiap naik level kalian akan dapatkan 16 HP lebih banyak, AP 3 lebih banyak, dan attack, defense, agility, dan wisdomnya itu dikurangi 1 masing-masing teman-teman ya.
Yang di si Marlock ini tiap tingkatan dia akan memberikan 3 skill belajar sama dia. Yang pertama kalian dapatkan Chopper Wall, itu akan dikasihkan skill charm. Yang kedua dapat Electrum Ball, dikasih Monopolize. Dan yang terakhir harus dapat Platinum Ball baru dia kasih skillnya Roulette teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ini ada Master Kirik. Dia ada di Sik teman-teman. Di Sik itu mana sih bang? Yang tempat kapal. Sebelum kita menyeberang pulau tuh di kapalnya. Cara mendapatkannya, syarat untuk mendapatkan si Kirik ini jadi master kita adalah kalian harus dapat combo 25 minimal teman-teman, baru dia mau jadi master kita. Dan kalau di bawah naungan dia kita akan dapatkan final itu passive skillnya adalah kita langsung instant skill musuh-musuh yang lemah teman-teman ya. Misalnya ada nih musuh-musuh yang lemah, kita langsung instant skill aja tanpa banyak hit teman-teman ya. Oke, kalau kalian dia ada ngasih 4 skill si Kirik ini, tapi syaratnya adalah pertama 30 hit 30 combo kalian akan dapatkan Megapon. Yang kedua 40 hit combo akan dapatkan Spirit Blast. Yang ketiga 50 hit combo kalian akan mendapatkan skill Cliff. Dan yang keempat 70 hit combo kalian akan dapatkan skill terakhirnya Disembowel teman-teman. Oke, next kita akan masuk ke Master Gyosil. Master Gyosil ini cara dapetnya gimana sih? Kalian harus punya minimal 3000 fishing point atau ya 3000 minimal fishing point. Fishing point itu apa sih bang? Itu tuh poin untuk mancing teman-teman ya. Dia ada di lips. Tengok aja kodok di situ dia sendiri di lips. Dan di bawah naungan dia kita akan mendapatkan passive skill War. War itu apa sih? Mungkin beberapa item ya ini nggak bagus sih sebenarnya passive skillnya. Beberapa item itu mungkin ada yang nggak fungsi teman-teman, jadi kurang bagus passive skillnya si Kirik ini teman-teman ya, si Kirik Gyosil teman-teman ya. Oke, tapi dia mempunyai tiga akan dia kasih. Kalau kalian yang pertama kalian dapat 4000 fishing point, kalian akan dikasih Ring of Ice. Yang kedua kalau punya 6000 fishing point, kalian akan dikasih spanner itu jangkar ya, jangkar bukan jangkar siapa sih, kayak untuk mancing itu teman-teman ya, 6000 poin. Kalau 9500 poin kalian akan dikasih Master Rod ini yang dikasih ya. Spanner itu semacam rod juga. Yang ke berapa nih? Yang ke 9 ya. Yang ke 10 Master yang ke 10 ini ada Ibu Lita teman-teman. Cara rekrut Ibu Lita ini gampang sih sebenarnya, karena soalnya ada juga yang nggak tahu cara rekrut Ibu Lita ini gimana. Yang pertama kalian harus berada di bawah naungan satu yang pentingnya si Ryu aja kalian pilih si Ryu di bawah naungannya si Gyosil. Nanti kalian pergi ke Lita teman-teman, baru si Lita itu mau jadi master kalian. Itu aja syaratnya, gampang kan? Gimana gue ulangi ya, kalian buat si Ryu ini join gini. Bentar. Kalian bikin untuk rekrut Lita ini, kalian si Gyosil jadi master si Ryu. Terus kalian ngomong sama si Lita pakai Ryu teman-teman ya. Nanti si Lita itu otomatis akan jadi master kalian. Kalau nggak gitu nggak akan jadi master sama sekali teman-teman ya. Oke. Dan di bawah naungan Lita ini apa sih passive skill yang dikasihnya? Passive skill yang dikasih kalau kita di bawah naungan Lita ini teman, kita akan dikasih Gar terus apa sih bang? Akan melindungi party member kita yang lemah. Kalau misalnya ada yang star, dia akan melindungi teman-teman ya, kalau kita bawah naungan Lita. Dan tiap naik level ini HP, serangan dan agility itu tetap 0 normal, tapi AP nya nambah 1, defense dikurangi 1, dan wisdomnya ditambah 1 teman-teman ya. Dan si Lita ini di bawah naungan Lita kalian akan dikasih 3 skill. Yang pertama kalau Ryu level 20 akan dikasih supplication. Ryu level 25 akan dikasih Holy Strike, Ryu level 30 akan dikasih resist, dan Ryu level 35 dikasih benediction teman-teman. Skillnya ada 4, lumayan juga Lita ini. Yang master kita yang selalu adalah si pria menjengkelkan ini. Kita 3 kali melawan dia, kalah semua, tapi dia jadi master kita teman-teman. Tapi dia lumayan bagus, passive skill yang dikasih lumayan bagus. Cara merekrutnya nggak ada, kalian jumpa jadi Saldin, nanti dia akan mengajukan diri jadi master kita teman-teman ya. Oke, apa sih keunggulannya atau passive skill kalau kita di bawah naungan si ikan ini? Dia akan ngasih valor teman-teman.
revive when knocked out, atau misalnya kalian mati nih, tiba-tiba kalian bangkit lagi teman-teman. GG nggak tuh, kayak pakai immortal kan. Oke. Dan si Kanji ngasih 4 skill dia punya. Yang pertama fokus itu kalian harus bertarung selama 300 kali. Shot, kalian harus bertarung selama 400 kali. Trigger Fist, kalian harus bertarung selama 500 kali. Dan Flag, kalian harus bertarung 600 kali. Sini gua belum selesaikan ya, padahal gua ada 600 lebih, 700 ada gua bertarung nih. Nanti gua pergi ke Sikan lagi ya buat ngambil semua skillnya. Dan yang terakhir adalah master yang paling good teman-teman. Ini adalah Bunyan teman-teman. Bunyan nih cara merekrutnya gampang. Dia ada tempat, tahu lah kalian, ada tempat dia follow merawat dia merawat follow terbalik. Cara merekrutnya itu kalian harus merekrut, bukan merekrut sih, harus belajar dari semua master ini. Nggak komplit nggak apa, gue kan banyak nggak komplit juga nih teman-teman. Nggak apa, yang penting kalian harus belajar dari semua master ini, baru si Bunyan ini mau jadi master kalian. Si Bunyan ini pasif skillnya ada vision, itu itulah to hit chance 100%, alias musuh nggak bisa parry sama sekali atau nggak bisa menghindar sama sekali teman-teman ya. GG kan. Jadi ini sangat efektif untuk melawan monster-monster dengan yang agility sangat tinggi. Kalau kita pakai Bunyan pasti kena teman-teman. Cuman kalau tiap naik level Bunyan ini merugi sekali sebenarnya, soalnya HP-nya kurang 16 dan AP kurang 3. Attack, defense, agility, dan wisdom itu nambah satu-satu masing-masing teman-teman ya. Dan si Bunyan ini ngasih 4 skill kalau kita di bawah naungannya. Pertama, kalau 3000 damage sekali hit itu akan dikasih backhand skillnya. Yang 5000 damage sekali hit itu akan dikasih counter. 8000 damage sekali hit dikasih shadow walk. Dan 12000 sekali hit kita akan dikasih skill terakhirnya final hope teman-teman. Oke, begitulah penjelasan singkat kita mengenai semua master-master ini. Semoga mudah dipahami teman-teman, walaupun gua ngomongnya agak belibet. Tapi itulah cara gue, ala-ala gue teman-teman, yang mau berusaha ngasih tahu ya teman-teman ya, buat kalian apa sih cara merekrut master itu dan apa kegunaannya kalau kita berada di bawah naungan master itu teman-teman ya. Oke, mungkin di part ini hanya segini teman-teman. Jadi part berikutnya kita akan langsung ke ceritanya teman-teman. Thank you yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see ya.